Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Abdul Basit. Saya dari kelas Jurnalistik 1A dengan NIM 122405018, program studi Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi yang efektif, di mana komunikasi yang efektif itu merupakan suatu komunikasi yang di dalamnya ada komunikan dan komunikator yang sama-sama memiliki persepsi atau tujuan yang sama tentang suatu pesan. Nah, di sini antara komunikan dan komunikator itu mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi efektif juga itu bukan dilahirkan, tetapi harus diciptakan antara komunikator dan komunikan. Nah, selanjutnya dalam buku Deddy Mulyana yang berjudul Komunikasi Efektif menyebutkan ada beberapa syarat utama yang harus dilaksanakan antara komunikan dan komunikator untuk mencapai komunikasi yang efektif. Yang pertama ada informasi yang diperoleh dan diterima oleh dan dimengerti oleh komunikan. Nah, jadi pesan yang disampaikan oleh komunikator itu harus diperoleh dan diterima serta dimengerti oleh komunikan, karena untuk mencapai komunikasi yang efektif itu harus adanya keseimbangan antara bahasa dan penyampaian dari komunikator ke komunikan. Yang selanjutnya sepaham seperti tujuan komunikator. Nah, jadi si komunikan itu paham bahwa kita menyampaikan pesan ini, komunikan juga paham antara apa yang dibicarakan atau diberikan pesan dari si komunikator. Yang selanjutnya ada meningkatkan kualitas hubungan komunikator dan komunikan. Nah, materi selanjutnya ada tujuan komunikasi efektif, yang mana tujuan komunikasi ini ada beberapa para ahli yang menyebutkan yang seperti menurut Depito, ada beberapa tujuan dalam komunikasi. Tujuan ini perlu diungkapkan secara terang-terangan. Nah, yang mana tujuan ini ada 3. Yang pertama, menemukan atau penemuan diri, persepsi diri sebagian besar dihasilkan dari apa yang kita pelajari tentang diri sendiri dan orang lain selama berkomunikasi. Nah, jadi komunikasi yang efektif itu bertujuan yang pertama menemukan diri atau penemuan diri sebagai persepsi yang dilakukan oleh penyampaian suatu pesan dari diri pribadi kita. Selanjutnya ada untuk berhubungan dengan orang lain, membina atau memelihara hubungan dengan orang lain. Nah, jadi komunikasi yang efektif ini juga bisa menjaga hubungan antar sesama, antar warga atau yang sebagainya. Selanjutnya ada pemecahan masalah hubungan antar manusia. Jadi komunikasi yang efektif juga bisa menjadi suatu pemecah masalah, yang mana masalah tersebut akan selesai jika dikomunikasikan dengan baik. Nah, selanjutnya proses dan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai komunikasi yang efektif. Yang pertama, harapan melakukan informasi. Komunikator mempunyai harapan untuk melakukan pertukaran informasi kepada lain pihak. Nah, jadi maksudnya si komunikator itu mempunyai harapan untuk si komunikan itu paham dengan apa yang dikatakan oleh komunikator. Yang selanjutnya ada encoding atau encoding oleh komunikator, yang mana encoding itu merupakan tindakan menyatukan gagasan dalam pemikiran ide menjadi syarat tubuh kata dan sejenisnya sampai tujuan komunikator merasa siap oleh pesan yang disusun dan disampaikannya. Jadi si komunikan itu paham dengan apa yang dibicarakan oleh komunikator dan bisa menyatukan gagasan atau isyarat tubuh, kata-kata dan sejenisnya untuk bisa dimengerti oleh si komunikan. Nah, dalam pengiriman pesannya juga kepada individu yang diinginkan. Jadi si komunikator itu menyampaikan pesannya kepada komunikan yang diinginkan oleh si komunikator tersebut. Yang selanjutnya terkirimnya pesan. Jadi terkirimnya pesan antara komunikator ke komunikan itu harus tersampaikan dengan baik, yang mana ada tadi kriterianya sudah disebutkan bahwa kriteria yang baik dalam penyampaian komunikasi dari komunikator ke komunikan itu bahasanya suatu
kata-kata yang disampaikannya itu harus sesuai dengan siapa yang lawan bicara kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.